warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran PPKN semester genap kelas 11. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem hukum dan peradilan internasional di modul, pada saat ini saya akan sampaikan beberapa hal yang kurang tentang sistem hukum dan peradilan internasional yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar hukum internasional. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik internasional dan hukum privat internasional. Sebenarnya, ini sudah saya sampaikan pada materi tentang hukum, yaitu apa perbedaan dari hukum publik dan hukum privat, bahwa hukum publik itu mengatur aturan yang bersifat umum, sedangkan kalau hukum privat mengatur hal-hal yang sifatnya pribadi. Begitu juga di dalam hukum internasional ada yang namanya hukum publik internasional, yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar negara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga dengan hukum antar negara atau hukum internasional. Sedangkan hukum privat atau perdata internasional adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan. Hukum privat perdata internasional disebut juga dengan istilah hukum antar bangsa. Jadi meskipun di dalam hukum internasional ada yang disebut dengan hukum publik dan hukum privat. Yang berikutnya kita akan membahas tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama tentang negara. Apa itu subjek hukum internasional dari negara? Negara yang dapat menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan merupakan bagian dari negara lain. Negara yang berdaulat artinya negara tersebut mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh atau mempunyai kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Artinya dia negara yang merdeka, bukan negara yang masih jajahan. Yang berikutnya adalah tata suci atau Vatikan. Tata suci adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan merupakan negara seperti pada umumnya, tata suci mempunyai kedudukan yang sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian, di antaranya Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Yang keempat adalah organisasi internasional. Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, banyak sekali organisasi yang diadakan atau dibentuk oleh negara-negara itu. Menurut perkembangannya, organisasi internasional yang berdiri tahun 1815 dinyatakan menjadi lembaga hukum internasional sebagai Kongres Wina. Yang kelima adalah orang atau perseorangan individu. Manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia. Individu juga dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang terakhir yaitu pemberontakan dengan pihak dalam sengketa. Pemberontakan dengan pihak dalam sengketa dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Yang berikutnya kita akan membahas tentang sumber hukum internasional. Apa yang bisa dijadikan sumber patokan dari hukum internasional? Yang pertama adalah kebiasaan internasional. Yang kedua adalah traktat atau perjanjian internasional. Yang ketiga adalah doktrin. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan tentang konsep dasar hukum. Masih ingat doktrin itu apa? Doktrin ialah pendapat para ahli hukum. Kalau di sini hukum internasional berarti pendapat para ahli hukum internasional. Yang keempat adalah jurisprudensi. Masih ingat jurisprudensi? Jurisprudensi adalah
keputusan hakim yang bisa dijadikan patokan atau bisa dijadikan sumber untuk aturan berikutnya. Jadi jika tidak ada aturan atau tidak ada dasar hukumnya, maka hakim harus membuat kreasi hukum. Nah, hukum itulah nanti yang akan dijadikan kebiasaan. Yang berikutnya adalah sanksi-sanksi internasional. Sanksi-sanksi internasional di sini ada 4. Yang pertama adalah pemutusan hubungan diplomatik. Yang kedua, pengurangan bantuan ekonomi. Yang ketiga, embargo ekonomi. Embargo ekonomi adalah pemberhentian kegiatan ekspor impor oleh pemerintah. Sehingga kalau negara yang sudah tidak memiliki akses ekspor impor, maka nanti akan berdampak pada ekonominya. Yang berikutnya adalah pemboikotan produk ekspor, sama halnya seperti embargo ekonomi. Jadi ketika negara sudah tidak bisa melakukan kegiatan ekspor impor, maka kegiatan ekonominya tidak bisa berjalan lancar di dalam hukum internasional atau di dalam hubungan internasional. Sanksi-sanksi internasional ini secara umum. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita 2 pertemuan ini, baik yang ada di modul ataupun yang ada di dalam video ini, bahwasanya hukum internasional merupakan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dan negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Pada umumnya, setiap hukum nasional mengandung dimensi hubungan hukum internasional. Demikian juga dengan hukum internasional memberi peluang berlakunya hukum nasional. Dan sekarang tugasmu adalah carilah minimal 1 contoh artikel konflik internasional yang pernah dialami Indonesia. Konflik internasional yang pernah dialami Indonesia. Artikel tersebut boleh di-print, kemudian ditempel di buku tulismu. Jika dirasa keberatan untuk memprint artikel, kalian cukup rangkum saja artikelnya, lalu catat hasil rangkumannya di buku tulismu. Jadi kalian boleh memilih salah satu. Kemudian dari artikel tersebut jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Yang kedua, bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut? Yang ketiga, berikan komentarmu dalam menanggapi kasus tersebut. Sertakan pula solusi atau alternatif penyelesaian menurut pendapatmu. Jadi saya memberikan tugas ini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini dan kalian mengukur seberapa kalian bisa menganalisis tentang materi hukum internasional. Jadi yang perlu saya tekankan, kalian bisa print artikelnya atau cukup merangkum artikelnya, pilih salah satu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.